Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadisatul Aliyah, NIM T 2018-7028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penentuan asbabun nuzul dan macam-macam asbabun nuzul. Metode penentuan asbabun nuzul. Metode untuk mengetahui latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran, yaitu dengan metode pengutipan dari riwayat-riwayat yang valid. Dalam menentukan asbabun nuzul, tidak ada ruang gerak bagi ijtihad. Tidak ada cara untuk mengetahui asbabun nuzul, kecuali melalui riwayat yang sahih dari Nabi dan para sahabat yang menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Quran dan mengetahui peristiwa yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Al-Wahidi menyatakan, tidak boleh berpendapat mengenai asbabun nuzul kecuali dengan berdasarkan kepada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya, dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Macam-macam asbabun nuzul. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, ashab an-nuzul dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ta'addud al-ashab wa al-nazil wahid. Yang kedua, ta'addud an-nazil wa al-ashab wahid. Ta'addud al-ashab wa al-nazil wahid. Artinya, beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contoh, misalnya turunnya Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat-ayat yang terdapat pada Surat Al-Ikhlas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Makkah sebelum Nabi hijrah, dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Nah, jadi dalam Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 turun karena dua sebab. Yang pertama, sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Makkah sebelum Nabi hijrah, dan yang kedua sebagai tanggapan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Nabi hijrah. Selanjutnya, ta'addud an-nazil wa al-ashab wahid. Artinya satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contoh, misalnya turunnya surat Ad-Dukhan ayat 10, ayat 15, dan ayat 16. Asbab an-nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah: dalam suatu riwayat, dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW. Beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum, seperti kelaparan yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil, mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang. Sehingga turunlah Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10, yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Kemudian, mereka menghadap Nabi SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, Quran Surat Ad-Dukhan ayat 15, yang artinya, sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula, sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat ini, Quran Surat Ad-Dukhan ayat 16, yang artinya, ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami memberi balasan. Dalam riwayat tersebut, dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu Perang Badar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.